Dan itu kalau ditafsir kerugian mungkin ya hampir 70 jutaan itu. Iya betul. Mungkin banyak teman-teman yang ngalamin juga fase-fase seperti itu juga mungkin banyak. Cuman kita juga punya cerita sendiri yang memang ini kayak saya mau nangis malah cerita. Induknya sudah sakit, kena racun, terus saya kira itu gugur, nah, ternyata nggak gugur. Kambing yang kena racun itu semuanya rata-rata kencingnya kencing darah, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Nah, yang seperti kalian lihat sekarang saya lagi ada di mana kita nih, di kandang sendiri. Kandang sendiri, Bang. Lagi nggak kemana-mana. Lagi nyoba konsisten upload lagi sesuai requestnya teman-teman juga, permintaan dari teman-teman juga. Dan kebetulan di belakang saya sekarang ada kondisi Sultan Muda terbaru. Sultan Muda ada di sebelah kanan saya, dan ini anaknya Sultan Muda Mukidi beserta pengasuhnya bapak angkatnya. Jadi bapak angkatnya Mukidi. Sebelum lanjut, kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, dan di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ngobrol aja. Kenalan dulu Cak Mus. Namanya siapa? Nama saya, perkenalkan, nama saya Cak Mus, panggilan Cak Mus. Kalau di kambing PE Biasa dipanggil biasa dipanggil Cak Mus. Kalau di kambing Jawa Belantian kasaran. Belantian. Cak Pandu. Cak Pandu. Berarti beda-beda. Beda-beda. Ini lebih ke Cak Mus, kita ngobrol. Awal mulanya gimana? Kok bisa sampai kayak gini kita itu? Awal mulanya ya nyoba-nyoba cari tahu, terus dengar-dengar omongan teman-teman, terutama Bang Amin, para suhu. Perjalanan kita dulu itu. Perjalanan kita dulu, ya sebenarnya nyoba-nyoba dulu, terus. Soalnya kan kadang teman-teman lihat itu wis sudah enaknya gitu loh. Iya. Jadi kita lihat teman. Kita lihatan nih yang sudah sukses. Yang sudah sukses. Kita berani, telaten, tekun. Terus kita cari jenis-jenis kambing yang ekonomis lah, bukan yang istimewa, bukan. Iya, dulu kan kita start kapan ya? 2018. 2018. Jadi dulu gini guys. Dulu itu saya sama Cak Mus itu beli apa ya, kambing bunting ya. Iya, kambing bunting. Dua kayaknya, satu buat akikoh, satu buat celengan. Buat celengan. Nah, lama kelamaan itu kayak pengen punya kambing bagus, tapi gandeng sama Cak Mus ini sudah ya alhamdulillah sampai sekarang gitu loh. Dan yang kita lalui berat banget ya. Enggak berat Bang. Babat alasi. Enggak berat. Iso ngomong nggak berat itu, mentang-mentang di ngarepe kamera. Enggak. Maksudnya nggak berat itu. Dilihat orangnya, dipandang orang nggak berat. Iya, dipandangnya kan sudah seperti ini. Seperti ini. Dulu padahal baru belajar. Kalau ngomong materi sih, materi dulu malah bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Cuman ya karena minimnya kita informasi, terus minimnya kita pengetahuan cara merawat kambing yang seperti ini, soalnya kan beda kayak kambing biasanya. Ini kan beda ya, ada dimandikan lah, yang disusuin sampai gede lah, yang disepet lah, terus makanannya juga diperhatikan. Itu tingkat kematian kita banyak dulu ya. Banyak. Kalau sekarang saya hitung kira-kira hampir 20 ekor kalau nggak salah, sama cempe-cempe Bang. Lah iya, babon sama mati. Babon. Jadi sama dulu waktu kambing pertama kali kita belajar meninggal ya di sini, yang namanya Rombeus dulu. Nah, ingat-ingat Rombeus. Jadi saya dulu punya kambing Rombeus. Saya senang, dan kesenangannya Cak Mus juga. Jadi dirawat, tapi ya mungkin ya kembali ke kitanya aja yang masih kurang apa ya? Masih kurang memahami lah. Kurang memahami.
Terus di samping itu ya belum rezeki lah. Ya belum rezeki. Belum rezeki. Ya kalau Meninggal belum ya. rezeki ya mati itu. Jadi dulu tingkat kematiannya hampir tiap beranak mati aja maksudnya kita ya. Mati. Kalau saya pertama kali kambing kita ternak PE pertama kali kita beranak 3 ekor langsung semalam. Semalam ada 7 ekor. 7 ekor cempe. Yang mati aja malam itu 2 ekor. Pertama kali. Waktu itu kita beli kawinan dari kawinan Lamus. ya, kita beli kawinan dari Pak To. Pak To sama Mas Abun. Iya. Itu beranak mati. Beranak mati. Terus masih ada juga dulu masih ada Lorenzo. Jadi masih belum ke Sultan Muda dulu. Jadi masih Lorenzo yang dipakai pemacak kandang dulu, malah anak-anaknya malah sekarang tinggal satu betina, dan emang dia eman. Cuma anak Lorenzo ya jelek kambingnya Bang. Tapi kan itu kambing riwayat lah. Pertama kali punya cempe. Dan yang hidup sampai sekarang. Mungkin Cak Mus bisa ceritakan masa-masa kritis kita dulu seperti apa? Aduh, nggak cerita, wis Bang Amin aja yang cerita. Lo ya enggak lah, kalau saya yang cerita takutnya sama netizen kayak dilebih-lebihkan gitu loh. Kalau ya enggak, Bang. Sama yang ceritakan beda persepsi. Beda resepsi ya nggak masalah Bang. Tapi kalau kambing ini Bang, pertama kali istilah apa ya, terjun ke jurang ya terjun Bang. Pengorbanan kita, waduh. Di samping itu tenaga pasti positif, tenaga positif. Terus dinamikanya kambing juga ya, namanya kadang sih ada orang bilang kita itu diakalin lah dan ya, macam-macam. Cuman kita selalu berusaha positif thinking lah teman-teman. Berarti kan kita tidak nyalahkan orang itu, berarti kitanya aja yang masih kurang memahami. Kurang gigih Bang. Ya pokoknya kurang memahami dinamikanya dan ilmunya di perkambingan seperti ini. Terus bagaimana? Dilanjut aja ceritanya. Waktu babat alasnya sampai kita berapa tahun itu nggak dapat hasil itu? Kita nggak dapat hasil tiap hari ya, tenaga pasti. Makanan kambing namanya istilah kita merawat. Tanggung jawab kita nggak patah semangat. Terus belajar terus sampai kambing ya alhamdulillah kambing nggak ada yang baik, kambing di sini nggak ada yang baik. Terus kita telaten munculnya Sultan Muda sekarang Bang. Kita ya belajar lebih baik lagi, kita beli induan-induan yang ekonomisan aja. Kesalahan kemarin itu coba kita benerin. Kenapa Bang? Kesalahan yang pernah kita lakukan kemarin coba kita benerin lagi, kita koreksi lagi. Oh, dulu saya seperti ini keliru. Kita kurang di apa, terus jadi pelajaran. Lah, jadi pelajaran. Namanya sekolah aja bayar sampai uang, Bang. Nah, iya, ya ini bukan uang, tak usah tenaga, Bang. Ya ini kan maksudnya jadi kelihatannya itu kadang kalau orang lihat sekilas dan spontanitas kita itu sudah gampang, kalau sampai ke titik ini tuh gampang. Iya Bang. Padahal kan yang kita laluin itu, Masya Allah. Aduh. pernah ada cerita ndak sampean ingat momen apa gitu yang paling sampean ingat selama kita jalan? Yang momen yang paling saya ingat pertama kali Bang, belum ada kambing, kita belum pernah ngambil kambing dari Jawa Tengah, belum pernah. Enggak apa-apa diomongin pertama aja kali. Sini. Sebenarnya sampean yo malu, aku yo malu Bang. Ini buka aib sendiri. Pertama kali ya Bang. Kita berangkat dari jam 1:30 malam. Kita kepingin tahu kambing PE ras Kali Gesing seperti apa. Yang kami tahu kan cuma kepala hitam. Ya betul. Cuma kepala hitam, di sekedar kambing pasar kepala hitam kita bilang PE Itawa. Semuanya orang bilang gitu. Kita kepingin tahu yang sebenarnya malu Bang. Iya memang malu. Aib juga sebetulnya. Iya aib, tapi malu. Kita malu tapi kan kita berangkatnya bareng bencong keluar lagi. Iya, berangkatnya 1:30 malam guys, berangkatnya. Itu ke mana gitu ya? Ke Lumajang. Kita ke Lumajang, waktu itu kita lihat di map itu
Apa? Bang? Nggak usah disebut mereknya, jangan disebut merek. Pokoknya kita datang ke satu peternakan. Kita satu peternakan. Nah, ternyata di situ nggak ada kambing, Bang. Ternyata nggak ada kambing. Nggak ada kambing. Ternyata hanya labelnya aja. Dan itu kita lihat dari online ya. Iya, dari online. Jadi kita datangin, ternyata itu alamat rumahnya. Nah, kita dibawa ke kandang dan di sana ternyata kandangnya itu kecil dan ya gimana ya, kalau saya lihat, kalau saya pelajarin sampai hari ini itu kayaknya dia memang bagian online yang memang kandangnya itu kecil, terus kambing-kambing dari petani di shoot kayak gitulah ya. Akhirnya kita sampai sana ya kecilik, tangan kosong. Kecilik, nggak ada apa-apa. Kita sampai di PKR nulis 5:30 5:30 baru sampai lokasi tujuan yang kita tuju itu jam 7:30. Itu pun dia apa? Diulur-ulur, Bang ya. Diulur-ulur, belum buka. Alasan kandang belum buka, anak kandang belum datang. Jadi gini, lucunya pada waktu itu jam bukanya dia ini SOP loh guys. SOP jadi kayak jam 8 gitu ya. Kita sampai jam 7 ya wis. Jam berapa kita sampai? 6:30. 6:30 nyampe lokasi. 6:30 sampai lokasi loh. Kita telepon nggak diangkat, WA nggak dibales, dan ternyata bukanya jam 8. SOP ada SOP-nya ya. Setahu saya kadang kalau emang kita selama saya jalan, selama saya keliling, biasanya kalau kambing ini ya ada bahasa itu 28 jam siap melayani gitu loh, ngalah-ngalai bidan. Ini malah SOP-nya jam 8. Ini jam 8. Kita ke Indomaret apa ke peternakan nih? Sebenarnya malu, Bang. Sebetulnya malu ya. Malu. Tapi sebenarnya malu lah, terus kita ngobrol sama Bang Amin. Apalah, kenangan. Iya. Ya bagian dari inilah. Bagian dari soro-soro lah. Pencarian jati diri waktu itu lebih tepatnya. Betul. Setelah kita ada kambing dan coba kita belajar sendiri, praktek sendiri ya, banyak yang harus dikorbankan memang, termasuk kambing itu sendiri ya. Kayak itu tadi, karena minimnya pengetahuan kita, ada kelahiran, kita masih kurang paham perawatannya, karena kan memang beda sama kambing-kambing pedaging yang biasa Cak Mus rawat kayak biasa, itu memang beda. Nah, kadang kambing biasa waktu melahirkan wis nggak direken-reken gitu, itu ya sehat. Nah ini kan butuh perhatian khusus gitu loh. Butuh perhatian. Apalagi duitnya itu nggak ya non sewu, ya nggak sedikit gitu loh. Tapi ya apalagi momen-momen yang paling Cak Mus ingat selama kita jalan bareng. Enggak apa-apa, walaupun malu-maluin enggak apa-apa lah. Ini demi netizen ini. Iya, Bang. Enggak apa-apa, diomongin aja. Kita gabung sama Bang Amin, kita belajar bareng sama Bang Amin. Itu, Bang ya. Istilah kata orang Jawa itu soro rekoso. Soro rekoso, Bang. Takut ada yang enggak ngerti artinya apa. Ya. Maksudnya sengsara lah. Sengsaranya itu kita pertama kali ngerawat, kita waktu itu di kandang Bulu Lawang. Iya. Kita dari Jabung, tiap seminggu itu paling enggak ke Bulu Lawang saya cuma 1 kali. Itu pun nganter ramban. Nganter ramban. Betul, guys. Itu sakit banget masa-masa itu. Jauh Jabung ke Bulu Lawang. Kalau di Malang ya, Jabung ke Bulu Lawang ini kurang lebih, saya nggak pernah ngukur kilonya sih. Kurang lebih mungkin kalau naik motor masih 1 jaman. 1 jam. 1 jam setengah. Masih 1 jam setengah kalau nggak macet. Kalau 1 jam kalau nggak macet, 1 jam setengah itu kalau macet, dan kalau lewat kota, lewat Jawa Jajar maksudnya. Dan di kandang Bulu Lawang itu juga ya wis, pokoknya minim lah, punya materi tapi minim pengetahuan, makanya jangan ditiru. Jadi adanya video ini supaya juga buka bisa teman-teman pikir 2 kali lagi. Memang sebetulnya harus belajar dimatengin dulu baru terjun. Karena kalau kita kan dulu kebalik, kita ambisi dulu. Belanja materi, terus kita enggak tahu apa-apa. Terus kita terlalu meremehkan, Bang. Terlalu meremehkan gini, sekedar
apalah. Wong merawat kambing gampang. Gampang Ya, ya. Itu guys, jangan Merawat ditiru kambing guys. gampang. Kita semua orang bisa ngerawat kambing, bisa Bang. Tapi kita belajar demi belajar dari teman sana, teman sini, teman sana, teman sini. Yang bisa kita jalani ya kita jalani. Akhirnya kita main silent aja sekarang. Maksudnya ya diem tapi mengamati gitu aja lah ya. Yang penting kita sebetulnya sampai kambing habis-habis loh Mas, kita nih, Mas. Habis. Jadi dulu kurang lebih saya itu punya berapa ya? Kalau nggak salah 30 lebih. 38 ekor indukan, Bang. Banyak loh dulu dan sampai benar-benar habis kambingnya. Ya ini saya Sultan, Pahlawan, Yayu. Ya kambing satu-satunya tinggal waktu pertama kali beli. Kambingnya cuma indukan tinggal Yayu sama pejantan ini Sultan muda. Yang lain kambing baru semuanya. Yang lain aduh. Termasuk Rombeus juga itu. Iya, Rombeus. Tapi Rombeus nggak panjang umur, itu dia mati di umur berapa? 7 bulan apa 8 bulan gitu. Lah 8 bulan 9 bulan lah. Iya. Ya itu ya banyak inilah banyak pelajaran yang harus kita evaluasi, kesalahan-kesalahan yang harus kita evaluasi buat kita benerin lagi. Dan kadang itu apa ya? Kayak kita ini kalau tanpa disadari modalnya cuma istiqomah loh ya Mas. Iya, Bang. Ada lagi guys, jadi dulu saya pernah di kandang, kalau teman-teman pernah lihat video saya di kandang saya itu, setelah yang saya laluin dengan Cak Mus ini, kambing sakret mati semua. Mati semua, pernah. Termasuk induknya Mukidi nih guys. Iya. Termasuk induknya Mukidi yang salah satu kambing yang nggak kena racun, Bang. Waktu itu 5 ekor. Sebetulnya kena loh. Kena racun, tapi yang selamat. Cuman dia survive. Waktu itu ada kambing 5 ekor. 5 ekor semuanya itu kena. Kena racun lah. Dan itu rata-rata ada satu sih itu peranakan sendiri. Itu kambingnya hitam, betina yang saya kasih nama Bunga Hitam itu sampai kencing darah ya. Sampai kencing darah. Jadi kayak aneh aja gitu. Jadi kandang saya kan letter L. Pakannya sama dan semuanya sama lah, comborannya juga sama. Tapi yang sebelah sini ini sakret ini mati semua dan matinya itu mengenaskan. Satu hari satu, ntar besoknya ini lagi, besoknya ini lagi. Dan itu kalau ditafsir kerugian mungkin ya hampir 70 jutaan itu. Iya betul, betul Bang. Dan ya alhamdulillah termasuk induknya Mukidi juga kena racun. Waktu itu bunting 2 bulan Bang. Ternyata bunting 2 bulan. Bunting 2 bulan, kena racun terus sakit sampai 1 minggu. 1 minggu terus sembuh. Saya kira kambing itu gugur. Nah ternyata kambing itu ya membawa rezeki juga lah. Keluar Mukidi sama saudaranya yang satu meninggal, yang satu tinggal Mukidi. Keluarnya jantan-jantan ya waktu itu. Nah itu induknya meninggal Mukidi umur berapa ya Mas? Mukidi kira-kira meninggal umur 7 bulan Bang. Oh malah udah gede. Udah gede. Itu kena sudah bunting, sudah bunting Bang. Aku ingatnya malah sudah kawin lagi. Sudah kawin lagi, sudah bunting hampir 2 bulanan lah. Itu susu masih keluar susu ya tiap hari tak pernah tak kasih minum sama Mukidi. Terus kambing itu kena penyakit susu dulu Bang. Apa namanya? Mastitis. Mastitis. Lah itu. Terus kambing itu nggak bisa sembuh, ya udahlah biar. Kalau sembuh ya biar sembuh, kalau nggak mau sembuh ya apa lumrahnya aja. Iya. Cuman biasanya kita kan kalau ada kambing yang kematiannya aneh itu dibuka, jadi biar nggak nambah-nambahin rasa penasaran biasanya. Ini lagi Mukidi lagi birahi-birahinya nih guys. Ngobrol. Mukidi sekarang umur berapa ya Mus? Sekarang umur 16 bulan Bang. Umur 16 bulan. Nanti deh kita keluarin deh. Padahal dulu nggak ngira juga Mukidi jadi kayak gini. Malah sebetulnya dulu Mukidi mulai kecil banyak penawaran loh, tapi beliaunya nggak
masih sayang gitu loh. Mulai dari 15 juta, 35 juta. Iya Bang. Tapi bukannya masih sayang gini Bang. Kita mengenang apa ya? Mulai dari ya babat talasnya lah gitu. Iya, dari babat talas kita kepingin punya, terus kebuntingan mungkin di dalam perut, kebuntingan 2 bulan, ibunya kena racun ya. Semuanya yang nggak selamat itu 4 ekor, yang selamat cuma induknya Mukidi. Makanya kita mengenang sejarah. Mengenang sejarah itu gini, induknya sudah sakit, kena racun, terus saya kira itu gugur, nah, ternyata nggak gugur. Kambing yang kena racun itu semuanya rata-rata kencingnya kencing darah, Pak. Iya. Kencing darah. Ya, termasuk yang saya juga punya itu malah ya pas barengan induknya Mukidi kan satu kandang sakret itu di kandang. Itu malah matinya di pangkuan itu. Nggak nyisa, kambing itu nggak nyisa. Itu 5 ekor cuma nyisa 1 ekor ini Dok. Induknya Mukidi. Itu pun posisi bunting 2 bulan, 2 bulan mati lagi. mati. Ya, jadi nggak seindah yang teman-teman lihat sekarang. Jadi yang saya alamin sama Cak Mus dulu itu mungkin banyak teman-teman yang ngalamin juga fase-fase seperti itu juga mungkin banyak. Cuman kita juga punya cerita sendiri yang memang ini kayak saya mau nangis malah cerita yang memang apa ya, saya sama Cak Mus ini kayak omongan dari luar ini sudah banyak banget, tapi kita benar-benar tutup kuping, coba konsisten, coba komitmen sama apa yang sudah kita omongkan, kita coba menepis semua omongan-omongannya orang. Ya alhamdulillah sekarang bisa jadi seperti ini. Dan sekarang kok malah jadi sedih ya. Ngobrol yang lain aja Cak Mus, ini aku malah kayak mau nangis kalau ingat-ingat zaman dulu ini. Ya bukannya agak lebay guys, cuman kalau apa ya, kalau memang ingat zaman dulu itu malah kebalik. Dan itu yang bikin motivasi saya bikin YouTube itu supaya matengin dulu, belajar dulu, jangan sampai ada seperti saya lagi gitu loh. Makanya saya selalu mencoba mendedikasikan apa yang saya bisa untuk saya share di teman-teman, supaya mungkin bisa bermanfaat dan bisa jadi pelajaran untuk bersama, termasuk saya juga. Jangan sampai fase yang saya alamin akan dialami teman-teman semua. Walaupun teman-teman ngalamin, paling enggak bisa diminimalisir kemungkinan seperti itulah. Nah sekarang tujuan kita ke depan, motivasinya seperti apa Cak Mus? Tujuan kita Bang, pembenahan materi lah ya. Pembenahan materi, terus kita maksudnya teman-teman yang ada di Desa Jabung ini khususnya teman-teman, kepingin saya ini banyak teman yang ikut-ikut merawat gini, tapi ya dipikir-pikir dulu. Bukannya langsung, kalau kita dulu kan instan Bang. Instan. Tapi ya kitanya yang kurang ilmu, kurang paham. Kalau materinya instan langsung ada. Tapi kitanya yang kurang ilmu, ya itu makanya jadi pelajaran ya, jangan sampai lah. Jangan sampai, mudah-mudahan teman-teman juga bisa ngambil apa yang bisa dipetik dari video yang saya buat sekarang dengan Cak Mus, bisa dijadikan motivasi juga. Pokoknya dengan satu Bang, pesen. Dia nggak pesen, kita sama-sama belajar, nggak pesen. Selagi kita bisa merawat kambing kita dengan telaten, tekun, di hati, 1 bulan 2 bulan nggak ada hasil itu wajar. Iya. 1 bulan 2 bulan lah, kita berapa tahun kita berapa tahun belum ada hasil. Ya ada hasil dari kambing gini, beli kambing ini. Tapi ya kan hasilnya nutup operasional loh Cak Mus. Iya. Malah ndak ada. Saya bisa dibilang kita ini dulu ini beternak kambing, ternak kambing sing konyol. Ada hasil tapi tidak bisa kita nikmati, jadi operasional masalahnya, jadi susu lagi, jadi pakan lagi, tidak ada yang masuk ke cash. Nggak ada bang. Ya apa ya,
memang proses itu saya sama Cak Mus kita nikmati proses, kita jalani proses, dan kita berusaha untuk menjadi apa ya, orang yang tidak pengecut untuk menghadapi proses kayak gitu ya. Tetap kita jalani, sesakit-sakit apapun ya tetap kita jalanin lah. Kadang disikut temen kanan kiri depan belakang. Nggak boleh punya disikut itu gak masalah bang. Rata-rata semua orang main apa itu pasti semua sikut-sikutan pasti. Tapi kita kan cuma diem. Jadi kadang kita ini loh Cak Mus, kalau kita ingat, kita kan dulu sebetulnya aku ngajak sampean, aku ngajak Cak Mus dan beberapa teman lain, kalau nggak salah kita ini dulu orang 4 loh. Iya. Tapi akibat seleksi alam dan saya sama Cak Mus yang survive sampai sekarang. Yang masih percaya lah. Iya. Yang masih percaya. Kalau nggak percaya silakan, nggak apa-apa bang, kita nggak maksa. Enggak, kita maksudnya gini. Apa yang kita yakini di kambing ini pasti menghasilkan. Pasti menghasilkan. Nah, terus, padahal setelah kita ngomong kayak gitu, 1 tahun setelahnya nggak ada hasil. Nggak ada hasil. 2 tahun lagi nggak ada hasil. Zong 3 tahun kematian meningkat, kambing habis. 4 tahun sudah mulai merangkak, tapi kembali ke operasional lagi. Kembali ke operasional. Terus begitu. Nggak ada yang bisa dinikmati keluarga malah. Alhamdulillah sekarang Mukidi Sultan Muda ya sehat, ya mudah-mudahan dijauhkan dari sakit-sakit yang tidak kita inginkan. Padahal waktu itu kemarin si Sultan Muda ya saya sudah pasrah, tapi tidak patah semangat sebetulnya. Kemarin juga dia kena PMK dan kondisinya Sultan Muda sekarang seperti ini. Itu ngenes bingung loh. Bingung. Sampean nggak bingung? Yang paling bingung aku bang. Ya, semua kambing. Bukan Sultan Muda. Soalnya gini guys, Cak Mus ini kadang kalau ada apa-apa di kandang nggak ngubungin saya langsung. Nah tapi tujuannya beliau itu memang, saya kan orangnya khawatiran apa ya, bahasa Jawa gopo. Bingung. Mesti kalau pas lagi kadang kayak take video di luar kota atau apa, beliau ini takut ganggu gitu loh. Jadi kalau saya dikabarin bang, ini atau misalkan Cempe ini sakit bang, ini Sultan Muda sakit, itu saya langsung sudah nggak konsen ngapa-ngapain. Tetapi beliau jaga itu. Cuman kadang saya tahu-taunya sudah sehat lagi baru dia cerita, kemarin bang Sultan Muda itu yang gini, kok saya nggak dikabarin. Soalnya gini bang, takuti sampean waktu itu keluar di mana terus tak kabarin sampean bingung pulang. Pasti. Soalnya apa ya? Ya memang kadang sudah kadang gini ya, Mas. Kadang kalau aku di luar pas bikin video ngeliput satu farm misalkan, terus tahu-tahu sampean WA, "Bang, ini di kandang gini." Itu rasanya kalau bisa hari itu juga langsung pulang kok. Nah, makanya itu, Bang. Soalnya gini. Kita merawat kambing, misal kayak Sultan Muda punya Bang Amin. Indukan di sini ada yang punya Bang Amin. Terus Cempe ada yang punya Bang Amin. Misal sakit itu aku nggak mau ribet bang. Sakit ya saya obati, ya saya suntik, kasih obat. Pokoknya kambing itu bukan milik Bang Amin. Saya anggap bukan milik Bang Amin, punyaku. Oh iya, ya, saya sangat apresiasi itulah. Ya mudah-mudahan kelanjutannya ke depan kambing-kambing kita ini sehat semua. Alhamdulillah. Dijauhkan dari bala dan musibah dan macam-macam lah, yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan alhamdulillah sementara ini dewe iki mek modal apa ya? Mek bondo istiqomah. Telaten bang, terus kita itu apa ya? Tutup telinga. Orang bilang gini, kita main kambing gini, misal di desa. Ya gak misal bang. Tapi kadang gini loh Jamus, kadang kita sudah punya kambing kayak gini. Ada teman-teman kadang, kambingnya sampean kurang gini, kambingnya sampean kurang gini. Yang saya salutin, ini bukannya karena di depan orangnya. Beliau ini wis iya tok gitu loh. Jadi iya aja walaupun, Mukidi kurang gini. Iya aja, tapi yang sekiranya masuk dilakukan tapi tidak seolah-olah
oh pendapatnya ini benar, pendapatnya itu benar. Jadi kadang sering loh Cak Mus, kita itu sayang Mukidi ininya kurang, hati-hati Mukidi Mas ini dengkleng nih. Tapi ya tetap itu kita serap. Masukan Bang. Masukan Dari teman-teman. Terima kasih. Tapi cuman kan kadang ada yang memberi masukan tapi terlihat dari gesturnya orang itu, terlihat dari laganya orang itu memang menginginkan yang tidak kita inginkan gitu loh. Itu kalau saya sih ngelihat orang juga kadang kayak gitu. Kalau kita lagi di lapangan wis diapakno ae wedhuse, wis tutup kuping. Tutup kuping, Bang. Tutup kuping. Kadang ya ada teman-teman ya nggak nyebut namanya lah. Iya, kadang ada teman yang gini, Cak Mus kurang gini. Oke. Itu kan suatu PR pelajaran kita, Pak. Tapi kalau kadang welak dinya ya wis tuwuk lah. Wis bolak-balik lek awake. Kalau kita yo, Bang, kasarane dinyek wong iku wis bukan suatu sekali 2 kali. Cara istilah orang makan itu segojangan. Segojangan lho, Pak. Iya. Ini di kampungnya Cak Mus ini juga wis Bian ya pertama kali saya main kambing gini sama Bang Amin ya, terus terang orang kampung, buat apa beli kambing sampai 10 juta. Wow. Di atas 10 juta, 15 juta. Mending beli sapi. Sapi besar. Ya positif kalau sapi itu besar, ya, mesti lebih itu besar. Kecil. Tapi kan gini, itu kan duniamu. Sapi di duniamu, kita di dunia kambing. Jadi lakum dinukum waliyadin lah ya. Ya betul. Kita punya keputusan gini. Maksudnya misal ada orang yang bilang gitu, itu gini Bang. Itu duniamu di sapi, aturan duniamu sapi. Kita di kambing atur dunia, tak atur sendiri duniaku kambing. Karena yang kita yakini kita di dunia kambing kita bisa gitu. Kita bisa. Kalau mereka kan ya kadang ya itulah kaum mendang-mending itulah, daripada beli kambing beli tanah, iya. Mending beli ini, mending beli itu. Ya itu kan Anda, bukan kita. Bukan kita. Kita kan ya tetap gimana caranya bunga berbunga, tapi yang halal betul. gitu. Kita kan gini Bang, lihat maksudnya teman-teman yang di sana-sana kan kita taunya sudah sukses. Maksudnya seperti yang di Jawa Tengah, kambingnya banyak, lakunya mahal-mahal. Kepinginnya kita itu seperti itu. Seperti itu, butuh ketelatenan, ketekunan kita, modal ya istiqomah itulah. Istiqomah. Tapi kan kita enggak tahu mereka itu sakit-sakitnya gimana, prosesnya kan nggak tahu. Nggak tahu. Kita tahu-tahunya kan dia sudah sukses. Dan akhirnya kita alami tapi versi kita sendiri. Versi kita sendiri. Ternyata saya sama Cak Mus ini banyak aibnya, tapi dibongkar di sini. Sebetulnya ya apa ya? Ini dijaga-jaga dari dulu, jangan kita jaga-jaga. Tapi ya gimana lah ya, kita untuk teman-teman juga, untuk teman-teman Jenderal Tani supaya jadi motivasi juga. Setelah saya pikir-pikir ya udahlah Cak Mus, nggak apa-apa lah pengalaman kita coba kita ceritakan, yang penting tidak ada yang didramatisir, semua itu kejadian real apa yang saya alami sama Cak Mus. Ya mudah-mudahan pokoknya kedepannya kesalahan-kesalahan yang lalu-lalu bisa kita perbaiki lagi, bisa kita evaluasi lagi untuk pembenahan materi, pembenahan kandang, pembenahan manajemen, pembenahan pakan dan lain-lainnya lah. Ya mungkin segitu dulu teman-teman obrol-obrolan singkat saya sama Cak Mus. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan juga buat teman-teman yang ingin terjun ke dunia kambing yang sedang kita jalanin ini, sebaiknya dipikir matang-matang lagi, terus dari segi finansial, dari segi kemampuan, dari segi lahan, dari segi tempat dan sebagainya macamnya yang menyangkut tentang kambingnya itu juga harus didalamin dulu sebelum terjun. Jadi nggak konyol seperti instan. Nggak konyol seperti kami, nggak konyol seperti saya dan Cak Mus. Sudah ada baru bingung. Nah lebih baik dipelajarin dulu matang-matang, disiapkan segala sesuatunya, baru kalau mau nyemplung monggo silahkan. Tapi tetap kalau bisa nyemplung sendiri, jangan supaya tahu prosesnya itu seperti apa, jadi tidak gelo untuk ke belakangnya. Ya mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen dan di subscribe supaya kalian perjalanan Jenderal Tani selanjutnya.
Kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak penonton ternyata di belakang. Ada 4 ribuan itu.